Bismillahirrahmanirrahim. Maka pagi ini kita membahas mengenai kabair, melanjutkan kabair. Pembahasan mengenai dosa-dosa yang besar. Kemarin kita membahas mengenai dosa besar zina. Zina termasuk dosa besar. Karena di antara sebabnya zina ini merusak yang namanya nasab. Nasab seseorang rusak disebabkan zina. Akhirnya seharusnya dia punya ayah dan ibu, disebabkan dia ini berzina, dia tidak punya nasab dari jalur ayah. Ya, secara biologis mungkin ada bapaknya, tapi secara agama dia dianggap tidak punya nasab dari jalur bapak itu nggak ada nasab. Karena apa? Dia terlahirkan dari perkara dari ikatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan rusak. Imbasnya itu kepada anak yang dilahirkan. Yang melakukan dosa itu orang tua, tapi imbasnya kepada anak yang dilahirkan. Akhirnya anak itu nasabnya tidak kepada ayahnya secara biologis, tapi kepada ibunya. Maka nasabnya itu disusulkan kepada ibunya. Kemudian dengan sebab perzinahan ini tidak ada namanya waris. Seharusnya kan seseorang itu dapat waris dari ayahnya, dapat waris dari ibunya. Tapi karena dia ini melakukan perzinahan, na'udzubillah, lahir anak, maka anak itu tidak ada bagian harta waris sedikit pun dari laki-laki, dari ayahnya, ayah biologisnya itu tidak. Ini kan anak saya yang membuatnya tetap, tapi secara agama karena dia tidak ada jalur nasabnya, dia bukan keturunan, tidak dianggap sebagai keturunan yang sah, maka dia tidak ada waris mewarisi di situ. Tidak ada namanya hubungan mahram, tidak ada namanya hubungan perwalian. Jadi banyak sekali disebabkan zina ini rusaknya muasyarah hubungan sesama manusia di dalamnya. Itu namanya zina. Tapi zina ini dizinakan sebesar, tapi zina ini bisa jadi hilang. Dalam artian bisa menjadi hilang, dalam artian bisa menjadi halal hubungan dua orang ini. Sebelumnya zina hubungannya haram, maka kedua orang ini hubungannya bisa menjadi halal. Zina ini bisa dihilangkan dengan cara apa? Dengan cara keduanya menikah. Nah, jadi si laki dan perempuan menikah, maka zina ini hilang, perzinaan ini hilang. Kalau tidak ada nikah, maka ada perzinaan. Ketika dengan adanya amalan yang disebut pernikahan, maka zina ini menghilang. Ya, sebelum-sebelumnya dianggap zina, tapi selepas menikah maka tidak dianggap zina. Itu yang dimaksudnya zina itu menjadi hilang. Kemudian yang sebelumnya hubungan keduanya ini haram, kemudian selepas menikah bisa dijadikan halal hubungan keduanya.